Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, host yang pastinya di acara talk show Pemuda Selamat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang santai tentang iman dan imun. Karena acara kali ini dinamai Ngopi I. Jadi I-nya ada dua, karena iman dan imun. Apa sih ngopi ini? Ngopi ini adalah ngobrol perkara iman dan imun. Oke, nanti ada dua tokoh yang bakal nemenin saya di acara ini. Karena ngomongin tentang iman dan imun, pasti kita berbicara tentang banyak obrolan-obrolan yang asik pastinya. Dan juga ngobrol perkara iman dan imun ini di TV Selamat atau Selamat TV. Dan acaranya bertemakan Q&A bersama Tabib dan Sohib. Oke, langsung saja saya Darul sebagai host bakal memandu jalannya acara talkshow ini. Saya akan memanggil tamu-tamu spesial. Oke, kita sambut Sohib Cheng Ijam. Yang kedua dipanggil lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sohib, sehat, alhamdulillah. Oke, di sini udah ada Cheng Ijam. Geser dikit. Iya. Oke, saya akan panggilkan tamu satu lagi ya, karena ini khusus tabib ini banyak berbicara tentang imun fisik ataupun non fisik, karena hati ini kan non fisik gitu. Kita nggak bisa nebak apapun itu yang ada di hati, perasaan dan lain. Maka dari itu kita akan sambut Tabib Rohman. Mangga, langsung aja masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bib? Oke. Agak geser sini. Oh iya, boleh. Sepertinya mau dekat-dekat sama saya ya. Oke. Emang karena kita lebih dekat, lebih intim. Intimnya bukan yang macam-macam ya, tapi lebih bersahabat lah. Oh iya. Oke, langsung saja saya persilahkan untuk memperkenalkan diri karena para penonton mungkin belum kenal lebih dalam. Kita persilahkan saja langsung dari Sohib Cheng Ijam. Ya, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu ya kepada khususnya Mas Darul, kepada kawan-kawan media di sini yang senantiasa mengundang saya untuk hadir. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Karena kan tidak jauh berbeda dengan pembahasan sekarang, imun dan iman. Kita perlu menjaga iman dan imun juga gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya itu Cheng Ijam. Di sini saya mungkin diundang sebagai konsultan dalam permasalahan imun dan iman, korelasinya dan persamaan imun dan iman itu seperti apa gitu. Pasti ada hubungan yang erat gitu antara imun dan iman. Ya. Dan mungkin profesi saya dan kesibukan saya sekarang itu apa ya kesibukan saya ya? Mungkin saking banyaknya pekerjaan gitu ya. Bingung gitu kesibukannya saya Atau harus saking gabut. saking gabutnya sepertinya ke situ sih, saking gabutnya gitu. Dan pokoknya saya sekarang hari ini lagi kosong lah. Lagi kosong, Sama alhamdulillah. Kang Darul diundang telepon, saya langsung datang kan dari Pantai Pangandaran, saya langsung ke sini. Wah, beri tepuk tangan pemirsa. Bagus sekali itu perjalanan. Mungkin sekian lah perkenalan dari saya ya. Mungkin langsung lanjut ke kerabat saya. Oke, langsung saja ke Tabib Rohman. Telah diundang oleh Darul dalam acara ngopi ya. Ngopi ya. Betul? Ngopi ya? Betul. Betul. Terima kasih. Dengan bertemakan apa ini? Pemuda Selamat Q&A. Berarti kita harus hidup lebih selamat gitu ya. Lebih selamat karena menyelamatkan diri mungkin ya. Ya. Karena mungkin dari pandemik juga. Nah, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bib Rohman. Bukan Habib tapi Habib. Tabib. Rohman. Nah, Gitu ya. Dan mungkin
seperti tadi mungkin kesibukan untuk sehari-hari mungkin tidak ada mungkin Ya. karena mungkin lagi covid juga. Oh iya. Berarti sering ngisi-ngisi Zoom Ya, mungkin ya. ngisi Zoom mungkin lebih ke bikin video-video di Instagram. Di mungkin Instagram, ya. konten. Masuk. Baik kok. Dan mungkin segitu saja Oke. kesibukannya. Jadi pemirsa, sekarang kita ada konsultan kehidupan yang berbincang-bincang nantinya tentang iman dan imun. Tapi sebelum kita berbincang, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Pemuda Selamat. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Pemuda Selamat Q&A bersama Sohib dan Tabib. Oke, langsung saja kembali ke topik. Hib, Bib mungkin ya. Saya biar lebih apa ya, bersahabat lah. Hib dan Bib berarti. Oke. Lebih akrab juga. Hip, Oke. hip. Jadi gini, di acara ini karena Q&A kita interaksi dengan penonton juga dan followers kita yang pastinya peserta atau penonton setia kita. Jadi tadi ada di Instagram, saya buka pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Ip, ini ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu dari Intan di Bandung. Di Bandung. Kalau Intan semua kamu nonton. Hip, ngobrolin tentang iman. Kan aku mau tanya nih. Oh, ngobrolin tentang iman kan? Aku mau nanya nih, kalau biar imannya awet gimana? Soalnya aku kemarin ditinggalin cowok, aku namanya Iman. Gimana tuh solusinya, Hip? Nah, berarti ini lebih ke curhat mungkin ya. Curhat. Ini bukan iman yang kita mau bahas, tapi melenceng dari pembahasan. Dia punya Tapi cowok sebenarnya ninggalin namanya Iman, gitu Iman. kan? Sedangkan tapi kayaknya butuh konsultan. Butuh pencerahan. Karena dia galau. Jadi khusus untuk Intan di Bandung, kamu kalau nanya kayak gini jangan di kajian. Apalagi kajian di masjid. Kebakar cinta. Karena ini beda pertanyaannya. Tentang ditinggalin. Jadi galau mungkin ya. Tentang si Iman. Tentang Bukan si Iman ini, bukan iman secara apa ya? Secara Pembahasan religius lah ya. Jadi gimana sih solusinya biar imannya awet katanya?
imannya awet. Mungkin bisa dijawab langsung sama Ceng Ijam. Berarti Intan ini menanyakan si iman itu biar awet sama kamu gitu kan ya? Iya, ya. Gimana ya kalau untuk soal hubungan jangan tanya sama saya gitu kan? Saya juga punya pengalaman tersendiri sebenarnya. Oh, Intan ini kamu salah nanya. Jadi Ceng Ijam yang sedih gitu kalau ditinggalin. Mungkin kalau untuk itu bisa kita obrolin di belakang aja ya. Jangan sekarang. Saya kasih solusinya aja biar Imannya awet katanya. iman bukan si imannya. Iman kamu terbangun gitu kan, itu lebih baik gitu. Daripada kamu awet dengan si iman tanpa kejelasan gitu kan ya? Iya, Benar? benar. Ini kita membahas iman aja. Berarti solusi dari Sohib ini harus menjaga iman, istiqomah dalam iman, membangun religius yang lebih, biar si imannya juga nggak ninggalin. Kayak gitu. Jadi itu korelasinya antara kegalauan si Intan ini kamu ya dengan konsultan kehidupan kita Sohib ini yang telah menjawab bahwa mungkin iman ini bukan pembahasan tentang orang ya, tapi tentang kepercayaan. Nanti ujung-ujungnya kita gibah di sini. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita skip aja pertanyaannya. Ingat channelnya ini bukan pemuda tersesat, ini pemuda selamat gitu kan? Ini salah. Ini salah. Ini bukan jalan yang lurus. Kayaknya dia nanya sama channel sebelah. Ya. Ini pertanyaan kedua buat Tabib. Bib, apakah terlihat sehat ketika selingkuh tapi istri saya tahu? Soalnya saya kalau selingkuh bilang dulu, Bib, ini gimana? Tapi gak ada biaya buat nikahinnya. Oh, berarti dia udah ada niatan menambah istri, beristri dua mungkin. Poli apa? Polyester. Poliklinik. Oh, bukan. Poligami. Itu udah ada niat poligami mungkin ya. Gak ada biayanya buat nikahinnya. Pacaran aja nggak apa-apa kan? Ini yang salah. Ya, Atau gimana solusinya, ini. Bib? Katanya. Mungkin ini dari Usep di Banten. Jauh, men. Boleh dijawab langsung ya. sama Tabib karena Assalamualaikum Usep. Semoga Anda melihat ini ya. Ya. Ingat, tidak ada yang tidak yang indah untuk sebuah perselingkuhan. Nah, betul. Meskipun Anda izin, selingkuh itu tidak baik. Selingkuh itu tidak baik Tidak itu. baik. Jangan selingkuh lah. Ya. Misalkan harus mempunyai komitmen yang kuat gitu. Komitmen yang kuat, istiqomah. Istiqomah yang kuat. Kalau misalkan Anda ingin menambah istri pun meminta izin dulu kepada istri. Bukan meminta izin untuk selingkuh. Nah, itu. Meminta izin untuk mempunyai istri yang kedua. Istri yang kedua. Karena mau sampai kapanpun selingkuh itu tidak akan baik. Nah, Satu lagi di keluarga kamu tidak baik dan orang yang diselingkuhi juga tidak baik. berarti Bib ini nggak sehat berarti ya? Tidak sehat. Tidak sehat Tidak berarti. sehat. Karena terlihat dari pertanyaan pun udah nggak sehat. Nah itu Masa iya gitu? Selingkuh izin dulu. Dan Anda katanya mau ke dibolehin. WC. Bentar, ini katanya dibolehin. Mana ada selingkuh dibolehin coba? Tidak mungkin. Ini Soalnya kayaknya perasaan istri itu sangat sensitif, apalagi tentang perselingkuhan dan poligami mungkin ya. iya. Itu agak sedikit sensitif dan mungkin Tapi tidak akan mungkin menerima. kayaknya Usep itu izin sama istri orang, Pak. Oh, bisa jadi istri tetangga mungkin. Ya. Boleh. Jadi bisa diizinkan gitu, dibolehkan sepertinya. Oh. Kamu salah izin istri. jadi. Istri tetangga. Kamu salah izin sepertinya, kamu izin dengan istri tetangga kayaknya. Kayaknya ini izinnya tengah malam. Nah, Wah, ini dia ini ngigo. saat lagi tidur mungkin Ngigo. ya. Astagfirullah. Ayo, Itu nggak Usep, baik. ingatkan lagi Usep ya. Jangan seperti itulah. Nah, itu wejangan dari Tabib dan Sohib tadi menambahkan kalau Usep udah jangan selingkuh, tapi apa? Poligami boleh kalau mau dinikahin. Tapi ini kan pacaran, astagfirullah. Pacaran dulu, emang ada pacaran dulu, mau punya istri kedua pacaran dulu. Astagfirullah. Itu udah ini Iya. ya. Udah jauh dari ajaran kita. Ya, sangat jauh. Karena itu tidak Apalagi kan ini belum bisa memasuki kriteria untuk poligami. kriteria. Nah, mungkin kan karena poligami itu harus sabar dan misalkan kita harus mempunyai ilmu yang mumpuni dan mungkin finansial yang banyak mungkin ya. Ya. Karena mau apapun suami harus adil kepada siapapun gitu.
istri pertama, istri kedua. Sedangkan ini kan mungkin tadi untuk nikah juga nggak ada dana, malah pacaran gitu kan sangat jauh. Mungkin nanti masa depannya tidak tahu ya akan menjadikan musibah dan lain-lain. Oke. Mungkin itu jawaban dari tabib. Wejangan-wejangannya janganlah gitu selingkuh. Apalagi udah nikah pacaran. Nah itu gimana ceritanya? Udah nikah Jadi, pacaran, gak mau nikah, gak ada duit. Nah itu udah. Intinya sekarang udah. kamu perbaiki hubungan kamu sama istri tetangga kamu ya, Chef. Hah? Istri tetangga? Tadi dibolehin kayaknya dia salah izin. Salah izin. Salah izin. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi. Sama istri sendiri. Karena biasanya kalau misalkan udah berumah tangga, kadang kan pusing, kadang kan kita bertetangga misalkan dekat, kan? Kita masuk salah pintu, kan? Kayaknya si Usep ini salah pintu ya, Betul. salah pintu ini bahaya. Itu masalahnya. Jadi ini harus diluruskan. Usep. Benar-benar kamu itu tersesat, Usep. Nah benar itu. Salah channel lagi. Salah channel Salah lagi. alamat. Salah channel lagi. Salah TV. Jadi intinya kita dalam Q&A ini karena menyelamatkan, tapi ini pemuda atau udah 40 tahun, takutnya 40 tahun ke atas. Dan ini salah pintu, ngalindur. Pikun. Itu Pikun bukan ya. acara termehek-mehek. Bukan. Itu kalau termehek-mehek diudag tuh dikejar pakai mobil dan lain-lain. Itu mah pokoknya panjang lah Dramatis ceritanya. banget. Mungkin itu 2 pertanyaan dari session Q&A pertama. Itu mungkin ada wejangan-wejangan dari Sohib dan Tabib yang meluruskan. Yang pertama tadi, kenapa imannya meninggalkan Intan? Karena ini pembahasannya bukan si iman, tapi tentang iman. Iman secara religius. Secara religius. Bangun iman gitu. Si imannya buat awet. Bentar, ini juga ada agak keliru ya. Sedikit Awet ambigu imannya, saya jadi gitu. awet imannya gimana ini? Awet imannya itu kan agak ambigu. Tapi nggak apa-apa. Awet si imannya diformalin. Biar awet si iman. Oh biar awet, bisa sih. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Pemuda Selamat. Mau yang seru nggak? Ini udah seru. Seruan ini. Baru Big Bubble dengan 5 rasa buah seru. Blueberry, Wah. strawberry, nanas, melon anggur, tutti frutti. Let's go. Big Bubble baru dengan 5 rasa buah seru. Sambut hari dengan yang bikin semangat. Indomie goreng aja dulu. Bahannya asli, berkualitas. Mie-nya kenyal. Aromanya narik banget. Ditambahin apapun, makin gokil enaknya. Sepiring Indomie goreng buat siapapun, bikin hari semangat. Oke, kembali lagi di Selamat TV di acara talk show Ngopi I Pemuda Selamat Q&A bersama Sohib dan Tabib. Oke, lanjut aja. Tadi karena ada 2 pertanyaan yang berbelok jauh dari pembahasan ini ya, karena ini harus diluruskan. Ini konsultan keimanan secara religius ya, dan juga ini konsultan keimunan. Jadi tentang kesehatan apapun itu, kesehatan hati, kesehatan fisik dan lain yang mungkin ada korelasinya dengan keimanan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin dimulai dari Tabib. Tabib jadi kayak gini. Ini ada yang nanya, Ucup dari Garut. Biasanya Ucup tuh namanya bagus sebetulnya Yusuf, tapi di Ucup biasanya. Bisa jadi Joseph kan? Joseph bisa. Oke, ini pertanyaannya. Bib, kalau pengen imun kita sehat, tapi hati selalu gak sehat. Sedangkan stres itu kan bisa bikin sakit hati. Soalnya kalau sakit hati biasa suka down gitu badannya katanya. Gimana solusinya Bib biar saya gak diselingkuhin? Hah?
Asik. Oh, jadi intinya kayak gini Bib, berarti si Ucup ini kayaknya diselingkuhin sama ceweknya. Sekarang kasusnya bukan si Iman, tapi ceweknya si Ucup. Nah, yang selingkuh. Maaf sebelumnya ya, mungkin dari pertanyaan yang ke-1 sama yang kedua itu sama mungkin ya, kayak seperti perselingkuhan gitu. Jadi ada bumbu-bumbu perselingkuhan. Orang ketiga si ganggu. Nah, itu. Si ganggu banget. Mungkin untuk lebih memberitahu Ucup aja gitu mungkin. Sebenarnya dari perselingkuhan itu kan mungkin dia sebagai korban mungkin ya, yang Sebagai diselingkuhi korban, mungkin. ya. Nah, alangkah baiknya mungkin lebih memilih lagi wanita yang mungkin lebih cocok dan lebih enak gitu. Saling, kita kan untuk mempunyai pasangan itu saling gitu. Ya. Kita saling memahami, saling menerima kekurangan kita dan lain-lain. Mungkin untuk solusinya mungkin dari hati ya, tadi mungkin badannya agak ngedrop gitu. Agak ngedrop gara-gara sakit hati katanya. Terlalu banyak harapan dia. Banyak harapan. Diutamakan apa? Sarapan. Dia utamakan sarapan ya. Kamu itu lupa sarapan saat berharap. Jadi terlalu banyak berharap. Yang tadinya harusnya sehat karena misalkan teratur makannya, tiba-tiba pas ngedrop gara-gara sakit hati kayaknya nggak sarapan. Iya. Enak makan. Kayak overthinking sampai subuh. Nah, gitu. Itu sih sebetulnya Nah, itulah penyakit yang pertama gitu, hati. hati. Di dalam hati itu ya mungkin bakalan menyebar ke seluruh kesehatan badan, jasmani dan apapun gitu. Dari Yang hati diutamakan itu kepikiran. hati. Nah, gitu. Dari hati kepikiran dan ya bisa lah ke psikiater gitu. Coba konsul lah ya. Konsul ke psikiater. Ya. Karena mungkin dari kita mah mungkin harus lebih kayak membersihkan hati kita dan lebih bertakwa aja kepada Allah mungkin ya. Ya. Karena mungkin Allah yang mempunyai hati dan bisa membawa kebahagiaan hati. Nah, jadi itu kuncinya buat si Ucup teh ya. Jadi si Ucup ini agak resah atau galau Nah, mungkin ya. jangan berlebihan. Ya, gara-gara berharap sama si cewek ini. Kayak si Ucup ini kebalikan yang tadi sebetulnya. Kebalikan. Kalau yang tadi yang ditinggalin si Iman itu cewek, yang ini diselingkuhin sama ceweknya. Ah, karena emang bener kehidupan itu seimbang gitu. Tidak ada yang wanita ataupun laki-laki ya semuanya bisa selingkuh gitu. Nah, karena iya sih. kurangnya trust gitu. Dia nggak trust ke kita belum trust ke dia gitu. Nah, Kita saling percaya. Jadi saya lagi pesan untuk kamu Cup di sana, utamakan sarapan bukan harapan gitu Cup. biar sehat. Biar sehat. Terus jangan lupa sarapan. olahraga gitu ya. Olahraga di juga pagi itu hari penting. itu kuncinya. Jangan sampai kamu overthinking sampai subuh dan sore baru bangun. Dan itu sorenya overthinking lagi sampai subuh. Nah, jadi itu nggak sehat. Itu udah nggak sehat secara pola hidup. Mungkin gitu ya. Ada yang ditambahin lagi dari pertanyaan ke tabib tadi? Cukup sih, tapi kalau dari lihat-lihat dari materi ini gitu ya, pembahasan sekarang membahas iman dan imun gitu. Nah, dari segi iman dan imun pun itu ada satu kesamaan, Pak. Ada korelasinya. Ada satu korelasinya dalam hal menjaga gitu. Dalam hal menjaga imun juga bisa dikaitkan dengan iman gitu. Jadi ada Korelasinya, Ada korelasi. iman dan imun itu dalam segi menjaga. Kan ada 5 faktor, 5 pokok gitu dalam menjaga imun itu, yaitu yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang sehat. Oke. Yang kedua adalah menjaga kesehatan fisik. Yang ketiga itu hindari minum alkohol dan merokok. Minum alkohol dan rokok. Yang keempat tidur yang cukup. Terus yang kelima itu meditasi. Itu 5 pokok Meditasi. dalam menjaga imun. Nah, dari 5 pokok itu bisa dihubungkan dengan iman. Dari yang pokok pertama itu mengkonsumsi makanan nabati, makanan Nabati. sehat, Oh, iya. sayuran gitu. Kan dalam kita ambil dari segi iman, dari segi agama gitu, karena di dalam Al-Quran pun sudah tercantum gitu kan. Ya. Surat itu Al-Baqarah ayat 168. Kan bunyinya itu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Sedangkan kalau misalkan dibahas dari makanan hewani gitu kan ada juga, kalau di Islam itu tidak diperbolehkan untuk memakan daging babi gitu kan, Oh, tidak iya. diharamkan.
lebih baik memakan makanan nabati gitu, berbahan sayuran, itu lebih sehat. Biar sehat. Ya, dari yang pokok kedua itu menjaga fisik. Menjaga fisik itu penting. Ada kaitannya juga dengan segi iman. Kita ambil dari salah satu surat yang dalam Al-Quran juga ada surat Maryam ayat 13. Yang punya itu kan dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dengan menjaga kebersihan kan kita dapat menjaga kesehatan diri agar terhindar dari penyakit gitu. Iya. Yang ketiga juga selanjutnya menghindari untuk mencoba minum alkohol dan merokok. Dan alhamdulillah kita bertiga tidak ya. Ngopi. Ini juga ngopi, rokok pun tidak ada gitu. Karena itu tidak sehat. Karena itu tidak sehat. Bisa dikaitkan juga dalam segi iman gitu. Kita ambil dari surat Al-Maidah dalam Al-Quran itu ayat 90 yang bunyinya, hai orang-orang beriman, sungguhnya minum khamar itu berjudi. Nah, buat kalian yang suka main slot, berhenti. Slot. Berhala, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ada korelasinya dari segi imun dan iman, itu pasti ada korelasinya gitu, persamaannya. Lalu yang keempat, tidur yang cukup kan. Ya, karena banyak begadang. Kayak Bang Roma kan menyuruh kita begadang boleh, tapi harus ada artinya. Kalau misalkan kita begadang cuma nongkrong-nongkrong doang, main game kan gak ada artinya. Apalagi begadangnya kayak apalagi main slot gitu kan. Mikirin manfaat. Yang selingkuh. Seperti si Ucup tadi. Si Ucup kan, ya. Terlalu berharap. Terlalu berekspektasi. Dia imunnya jatuh kan, kamu tersesat Ucup. Ucup tersesat. Tersesat kamu. Salah channel lagi Ucup. Kamu salah channel lagi. Terus yang terakhir itu meditasi. Nah, meditasi. Menjaga imun itu perlu meditasi. Bisa dihubungkan dari segi iman juga. Karena dalam agama pun menyuruh kita bahwa membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hati. Itu kan salah satu meditasi. Ya. Cara meditasi dengan sholat, ibadah. Kayak lebih ke meditasi itu muhasabah diri mungkin ya. Muhasabah diri. Oke. Memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati. Pokoknya ini untuk Ucup, pesan untuk Ucup. Ya mungkin itulah persamaan dari imun dan iman itu. Mungkin tadi udah dijawab secara jelas dari tabib pun menyarankan dan solusinya kayak gimana, ya mending jaga pola hidupnya lah, dan juga jangan sampai terlalu begadang berlebihan, overthinking, mikirin yang selingkuh masih banyak. Masih banyak, dan jodoh pun Allah menetapkan bahwa jodoh itu cerminan diri. Jadi Masih mungkin banyak. si Ucup ini kayaknya terlalu baik. Jadi untuk yang buruk ya tinggalkan gitu. Jadi itu nggak baik gitu ya, Cup. Jangan putus asa. Oke. Masih banyak ikan di laut lah, Cup. Cari lagi lah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ica di Jakarta. Oh, ini beda-beda kota ya. Untuk Sohib katanya, Hib. Ya, bagaimana? Ini pertanyaannya, kita kadang kan iman itu turun dan naik. Kalau aneh, oh berarti saya ya. Aneh maunya nggak naik, nggak turun, tapi diam di kamar aja, gimana? Maksudnya kumaha itu? Kita kadang kan iman itu turun dan naik. Tapi kalau aneh maunya nggak naik, nggak turun. Kita kembali lagi membahas iman. Jadi apa imannya bakal kabur? Saya curiga ada hubungan antara iman dan yang ngasih pertanyaan itu, ada hubungan sama si iman. Kayaknya si iman lagi sih. Iman lagi, kamu memang mampu mudah tersesat iman. Yang pertama tadi kan soal imannya biar awet. Sekarang imannya biar nggak kabur. Biar gak turun naik katanya. Jadi kayaknya ini Ica ini mager. Terus si Iman ini aktif kesana kesini. Tapi ini kabur ceritanya. Jadi solusinya kayak gimana sih, Hib? Biar secara keimanan, secara kepercayaan Sohib gitu. Kalau si Iman ini kabur, solusinya kayak gimana? Karena dia mager kayak. Gara-gara mager. Kamu tuh aduh, mana ya saya kasih solusinya ya? Ini pertanyaan yang sangat out of the box gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dipilih ini
pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sampai narasumber ini ambigu, saya bingung narasumber pun saya memberi solusinya kayak gimana. Mager mungkin kamu lagi bikin pagar mungkin ya. iya bisa jadi karena diam di rumah. Diam di rumah. Tapi kalau misalkan di kamar pagar jendela mungkin ya. Mager jendela. Makanya si Iman itu kabur karena kamu sebelumnya gak punya pagar. Nah, gitu. itu. Berarti dia tuh cuma ngasih tahu doang. Oh. Si Iman tuh kabur. Makanya biar si Iman gak kabur itu dia mager, bikin pagar. Iya. Jadi dijebak di kamarnya, oh kita nggak tahu ya. Iya. Kalau dijebak di kamarnya kan kita nggak tahu. Tapi ini pertanyaannya kayak gini. Jadi kata menurut Sohib tadi mungkin ya bisa disimpulkan kalau misalkan ini biar imannya nggak kabur harus nggak mager. Harus Kayak gitu. gak mager. Ya, Kalau mungkin kan dari karena- tabib ada tambahan? mungkin karena lagi pandemi ya Pusing kan saya. kita saya at home gitu mungkin. Jadi dia tuh terus di kamar tanpa adanya misalkan kalau keluar kita bisa kajian atau Kajian. keluar kita bisa berbuat maksiat mungkin ya siapa yang tahu mungkin dia tuh terus tidak mau turun tidak mau naik karena kalau misalkan kita keluar rumah pasti akan turun naik dan kita di rumah juga mungkin kalau di kamar juga kan kita ada positifnya dan negatifnya mungkin. Ya. Apalagi lagi sendirian gitu Nah. karena dosa yang paling besar tadi itu Ya. di saat kita diam sendirian dan berbuat maksiat. Karena mungkin ini pun posisi kamarnya di atas mungkin ya. Nah, jadi biar dekat WC juga mungkin siapa yang tahu. Iya. Dekat Tapi ini itu. cewek. Dekat buat bersih-bersih. bersih ya. Ambil air buat ngepel. Buat wudhu juga bisa Buat mungkin. wudhu, bersih. Masya Allah. Ya, lebih baiknya mah mungkin lebih ke menaikkan iman mungkin ya. Oke. Jadi dari 4 pertanyaan tadi mungkin banyak perspektif baru dari keimanan maupun keimunan. Jadi dari tabib secara kesehatan menyeluruh mau fisik mau perasaan dan yang lain udah dijawab. Dan juga dari Sohib tentang keimanan tadi dijelasin ada beberapa poin yang mungkin ada korelasinya keimunan dan keimanan gitu. Mungkin dari acara ini bisa diambil kesimpulan juga diambil pelajaran kalau misalkan kita dengan adanya kondisi dan juga situasi yang mungkin banyak terbatas juga banyak kegalauan baru karena kita nggak tahu kalau misalkan lagi pandemi kayak gini kita misalkan menjalankan hubungan dengan seorang itu kan jauh gitu gimana kita mau mastiin kalau misalkan ketika overthinking berlebihan jadinya terjadi suuzon atau fitnah gitu Itu sering nggak terjadi baik. di pemuda-pemuda sekarang mungkin ya. Nah. Overthinking itu wah ya sedikit-sedikit update itu overthinkingnya. Tuh. Gak baik sih sebenarnya. Iya. Cuman kan pemikiran orang berbeda-beda ya. Dan perasaan orang lain pun berbeda-beda. Mungkin tadi pembahasannya banyak kesana kesini dan juga banyak pelajaran tentang keimunan maupun keimanan. Jadi para pemirsa penonton setia Pemuda Selamat, kita hanya bertujuan untuk menyelamatkan, bukan menyesatkan. Karena kalau menyesatkan itu kan nggak baik juga gitu. Kita menyelamatkan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ya khususnya. Karena sekarang ada bonus demografi kan, di mana banyak pemuda dan pemudi yang produktif dan juga seharusnya menghindari kemageran kayak gitu. Karena apalagi tadi pertanyaan yang terakhir, nggak mau turun nggak mau naik. Kalau misalkan turun naik itu nggak beda cerita. Ada cerita. Oke, mungkin acara talk show-nya bisa dicukupkan. Banyak pelajaran juga wawasan baru. Saya pun terbuka nih wawasan-wawasan baru tentang keimunan maupun keimanan. Mungkin untuk terakhir dari Sohib maupun Tabib ada yang mau ngasih closing statement terkhusus dari Sohib tentang keimanan, dari Tabib tentang keimunan. Mungkin dari siapa dulu mau dari siapa? Oh Sohib dulu. Kalau dari saya untuk kalian semua wahai pemuda tersesat, Selamat. saya akan menyelamatkan kalian gitu. Channel itu bertujuan untuk menyelamatkan kalian. Untuk dari saya mungkin khususnya untuk Ucup ya yang tadi memberikan pertanyaan gara-gara dia imunnya ngedown gitu gara-gara pasangannya selingkuh mungkin. Utamakan untuk sarapan Ucup dibanding harapan. Karena dalam mengutamakan sarapan gitu kita akan selalu imun kita itu akan selalu terjaga gitu. Jangan sampai telat sarapan gitu. Dan bukan harapan. Karena berat kepada manusia itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Berharaplah kepada Allah. Mungkin lebih meningkatkan ibadahnya. Meningkatkan ibadah lah, meningkatkan ibadah. Cukupkanlah.
Semoga Ucup kamu kembali ke jalan yang benar ya Ucup ya. Amin, amin. Udah? Udah cukup. Oke, dicukupkan. Aplaus. Untuk selanjutnya, Bangga, silakan dari tabib. Mungkin bicara soal imun dan iman ya, kita harus lebih menjaga imun kita, berpola hidup sehat, dan terus minum vitamin, olahraga pun gitu harus Ya. termasuk pola hidup tuh. Dan jangan lupa untuk terus beribadah, karena imun dan iman itu bakalan menyatu. Di saat kita tidak beriman, mungkin jarang sholat dan lain-lain, mungkin imun kita bakalan bagus. Ya, ya. Bisa kita sholat terus, misalkan sholat subuh ya, bangun pagi kan sehat gitu, terus udah sholat subuh kita jalan lari atau gimana, Ya. mungkin itu menjadi pola hidup yang sehat. Jadi selebihnya itu jangan banyak overthinking, karena untuk pemuda pemudi sekarang ya jangan mageran, harus keluar bersilaturahmi. Ya. Oke, mungkin dari closing statement tabib kita aplaus. Oke, terima kasih Hip, Ya, sama-sama. Bib, udah menyempatkan waktunya, dan mungkin bisa kita berbincang-bincang setelah acara ini, boleh mungkin ya kita ngopi-ngopi Boleh santai. sekali. Oke, mungkin acaranya dibuat sekian, mudah-mudahan dari pemirsa yang banyak kegalauan, dari pemirsa atau penonton yang menonton Pemuda Selamat ini, mudah-mudahan terselamatkan. Karena tujuan acara ini kita menyelamatkan teman-teman juga, khusus pemuda-pemudi yang mungkin tersesat sebelumnya. Kita luruskan tentang keimanan, banyak pelajaran yang bisa diambil juga teman-teman, mudah-mudahan semuanya bisa direalisasikan dan juga semuanya lebih beriman dan berimun gitu ya. Oke, Q&A bersama Sohib dan Tabib dicukupkan. Saya Darul Saini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Q&A lainnya.